Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang dipelajari pada pewarisan sifat itu adalah materi genetik, persilangan monohibrid dan dihibrid. Materi yang pertama dan yang kedua ini kalian telah mempelajarinya. Sedangkan hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ayo kita masuk ke dalam materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama adalah warna kulit pada manusia. Kalian telah mengetahui ada berbagai macam warna kulit pada manusia. Pada warna kulit manusia diatur oleh banyak gen. Gen A besar, gen B besar, gen C besar menyebabkan warna kulit gelap. Sedangkan gen A kecil, gen B kecil, gen C kecil menyebabkan warna kulit putih. Genotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar ini memiliki fenotip kulit sangat gelap. Genotip A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil ini merupakan fenotip dari kulit sangat terang. Genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, ini merupakan fenotip dari kulit sawo matang. Yang kedua adalah jenis rambut. Pada rambut manusia ini diatur oleh gen C besar dan C kecil. Gen C besar mengkode rambut keriting. Sedangkan gen C kecil mengkode rambut lurus. Ingat, C besar itu dominan, sedangkan C kecil adalah resesif. Genotip C besar ini fenotipnya adalah rambut keriting. Genotip C kecil, fenotipnya adalah rambut lurus. Genotip C besar C kecil, ini fenotipnya adalah rambut bergelombang atau ikal. Ini merupakan persilangan intermediate. Contoh kasus, seseorang pria berambut keriting menikah dengan perempuan berambut ikal. Persentase kemungkinan anak yang berambut ikal adalah: jawab, yang pertama adalah tentukan genotip orang tua terlebih dahulu. Pria C besar, dan wanita C besar C kecil. Lalu kita tentukan parental, gamet, dan filialnya. C besar, kita silangkan dengan C besar C kecil. Gametnya, karena C besar ini adalah homozigot, kita cukup ambil salah satu saja. Lalu, yang C besar C kecil ini merupakan heterozigot, maka kita ambil semuanya, C besar dan C kecilnya ini kita ambil semuanya. Lalu, kita silangkan. C besar digabung dengan C besar, maka filialnya ketemu C besar. Selanjutnya, C besar digabung dengan C kecil, maka filialnya C besar C kecil. Persentase anak rambut ikal ini ketemu 1/2 dikali 100%. Persentase anak rambut ikal tadi ini merupakan C besar C kecil. Lalu ini seperti 1/1. Nah, kita buat perwakilan dari ini, perbandingan dari C besar ini kita taruh di angka 1. Lalu yang bawah ini penyebutnya. Nah, ini hasil jumlah dari seluruh perbandingan. Maka ketemu 2. 1/2 atau 1/2 dikali 100 sama dengan 50%.
Jadi, persentase anak berambut ikal ini 50%. Kelainan pada pewarisan sifat. Yang pertama adalah albino, merupakan kelainan karena tubuh seseorang tidak dapat memproduksi pigmen melanin, sehingga seluruh tubuhnya berwarna putih. Contoh albino adalah seperti ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menghasilkan pigmen melanin, sehingga berwarna putih, termasuk alis, rambut, dan lain-lain. Sifat albino dikendalikan oleh gen A kecil, resesif. Sedangkan orang normal memiliki pigmen, ini dikendalikan oleh gen A besar. Genotip A kecil, ini fenotipnya adalah sifat albino. Genotip A besar, fenotipnya adalah normal, atau orang yang berkulit normal. Genotip A besar A kecil, ini fenotipnya adalah pembawa sifat albino. Pembawa sifat ini untuk kedepannya kita sebut carrier. Contoh kasus, seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan carrier albino. Maka, kemungkinan anak yang mengalami kelainan genetika albino adalah, jawab, kita tentukan terlebih dahulu, gen A ini normal, gen A kecil ini albino. Lalu, kita tentukan parental, gamet, dan filialnya. Parentalnya A besar, yang normal tadi, laki-lakinya, disilangkan dengan perempuannya yang carrier albino, A besar, A kecil. Lalu kita pilih gametnya. Karena yang laki-laki ini homozigot, gamet genotipnya, maka gametnya cukup salah satu saja. Sedangkan yang perempuan, karena genotipnya adalah heterozigot, maka kita ambil dua-duanya. Lalu kita silangkan A besar dengan A besar. Ketemu filialnya A besar. Lalu yang kedua A besar dan A kecil, maka ketemu A besar dan A kecil. Jadi filialnya bisa A besar dan A besar A kecil. Jadi kemungkinan anak yang mengalami kelainan genetika albino ini tidak ada. Anaknya ini merupakan normal dan pembawa sifat atau carrier. Hemofilia. Hemofilia ini ditandai oleh darah yang sukar membeku. Jadi, orang yang memiliki penyakit hemofilia ini bila terluka maka akan sangat sulit untuk membeku darahnya. Hemofilia ini bergantung pada gen H kecil pada kromosom X, sedangkan gen H besar pada kromosom X artinya normal. Ingat, kemarin kita pernah belajar tentang kromosom. Kromosom pada manusia itu ada kromosom kelamin, ada kromosom tubuh. Kromosom kelamin ada kromosom X dan kromosom Y. Nah, ini tabelnya. Ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki, lalu normal dan hemofilia. Hemofilia ini dilihat dari kromosom kelaminnya atau gonosom. Perempuan itu kromosomnya atau kromosom kelaminnya ini adalah XX. Sedangkan laki-laki ini gonosomnya atau kromosom kelaminnya X dan Y. Orang normal ini maka kromosomnya pada perempuan XH besar. Sedangkan orang normal yang bersifat carrier pada perempuan atau bisa disebut carrier itu XH besar, XH kecil. Perempuan bila memiliki kromosom XH kecil atau di dalam tubuhnya ada gen H kecil, berarti dia bersifat letal atau dia tidak dapat hidup. Jadi dia mati atau tidak dapat bertahan hidup. Pada laki-laki normal, ini kromosomnya adalah XH besar, Y besar. Sedangkan laki-laki yang
memiliki penyakit hemofilia, ini kromosomnya adalah XH kecil Y. Jadi, hemofilia ini biasanya terjadi pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan, karena bersifat letal, maka dia mati. Jadi, dia mati waktu dilahirkan. Contoh kasus, seorang laki-laki penderita hemofilia menikah dengan perempuan normal, maka kemungkinan anak yang mengalami kelainan genetika hemofilia adalah, jawab, caranya adalah tentukan genotip parentalnya. Laki-laki XH kecil Y, perempuan XH besar XH besar. Lalu kita buat parental, gamet, dan filial. XH kecil Y disilangkan dengan XH besar, gametnya XH kecil Y, dan sedangkan pada perempuan ini, karena ini adalah homozigot, maka ditulis salah satu, XH besar. Lalu kita silangkan, XH kecil bertemu dengan XH besar, maka ketemu XH besar, XH kecil. Ingat yang dominan ditulis di depan. Yang kedua, anaknya adalah XH besar dan Y. Maka filialnya ada dua, XH besar, XH kecil, dan XH besar Y. Kesimpulannya, anak yang mengalami kelainan hemofilia tidak ada. Jika memiliki anak perempuan, kemungkinan seluruhnya pembawa sifat, sedangkan laki-laki normal. Dilihat dari filialnya ini merupakan XH besar, XH kecil, ini adalah pembawa sifat atau carrier, sedangkan XH besar Y ini normal. Perhatikan pada gambar ini, angka berapa yang terlihat pada gambar? Ya, benar, 2. Bagaimana dengan ini? Ya, benar, 64. Bagaimana dengan ini? Ya, benar, 8. Tadi merupakan salah satu tes untuk mengindikasikan bahwa kalian buta warna atau tidak. Kelainan buta warna ini kelainan yang diturunkan melalui kromosom kelamin, disebabkan oleh gen resesif, gen CB pada kromosom X. Perhatikan tabel berikut. Perempuan normal, maka kromosomnya adalah XX. Ini kromosom kelaminnya ya. Sedangkan perempuan yang pembawa sifat buta warna, maka kromosomnya adalah XXJB. Sedangkan perempuan yang buta warna, ini XJB, XJB. Sedangkan laki-laki normal, ini kromosomnya adalah XY. Pada laki-laki yang menderita buta warna, maka kromosomnya adalah XJBY. Jadi, ketika menderita buta warna, yang laki-laki kromosom X-nya itu XJB-nya ada 1, sedangkan perempuan ada 2. Contoh kasus, seorang pria penderita buta warna menikah dengan wanita carrier buta warna. Berapakah persentase anak yang menderita buta warna dari pasangan tersebut? Jawab, cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Tentukan parental gamet, lalu silangkan agar mendapat filial. Yang kedua, menentukan persentase anak yang buta warna. Sekarang kita tentukan parental gamet dan filialnya. XJBY dan XJBX itu untuk yang perempuan, yang laki-laki XJBY. Kita silangkan gametnya XJB dan Y.
Lalu gamet pada perempuan XJB X. Lalu kita silangkan. XJB bertemu dengan XJB, maka filialnya adalah XJB XJB. Ini berarti buta warna pada perempuan. Lalu XJB bertemu dengan X, maka filialnya XJB X atau pembawa sifat carrier. Lalu Y disilangkan dengan XJB digabung ya, maka ketemu XJB Y atau penderita buta warna juga, tapi ini laki-laki. Dan X digabung dengan Y jadi XY. Jadi filialnya ini ada XJB XJB, ini perempuan yang penderita buta warna. Lalu ada XJBX, ini perempuan yang pembawa sifat. Sedangkan ada lagi XJBY, ini laki-laki yang menderita buta warna. Dan XY. XY ini normal ya, jadi anak laki-laki yang normal. Sedangkan yang ini adalah anak laki-laki penderita buta warna. Ini adalah anak perempuan yang membawa sifat atau carrier. Yang ini adalah perempuan penderita buta warna. Lalu menjawab persentase anak yang menderita buta warna, ini dibuat perbandingan. Anak yang buta warna di sini ada 2. Perempuan ini yang nomor 1 ini dan laki-laki anaknya ini. Maka 2/4 dikali 100% hasilnya adalah 50%. Persentase anak pembawa sifat, ini ada 1 anak yang pembawa sifat. Yang perempuan ini ya, maka dia 25%-nya. 1/4 dikalikan 100. Sedangkan persentase anak yang normal, ini bukan pembawa sifat ya. Ini normal maksudnya. Nah, anak yang normal ini 1/4 dikali 100, maka ketemu 25%. Jadi, persentase anak yang menderita buta warna adalah 50%. Demikian pembelajaran hari ini. Info video pembelajaran lainnya dapat dilihat di YouTube Solid IPA. Silahkan kalian cek di YouTube tersebut. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.